Dan saudara, kita masuk pada segmen Dialog Jawa Barat hari ini. Dialog Jawa Barat hari ini mengusung tema Deep Learning dan Pembiasaan Unggul dengan narasumber yang telah terhubung bersama kami, yakni Ibu Cita Dewi Rosita selaku pemerhati pendidikan dan juga Wakil Rektor dari Universitas Swadaya Gunung Jati. Selamat sore Bu Cita. Selamat sore Teh Astri. Baik, terima kasih Bu Cita atas kesempatannya untuk berdialog bersama kami di Jawa Barat hari ini. Ibu Cita, tema kami ya ini Deep Learning dan Pembiasaan Unggul. Langsung saja nih Bu Cita, Ibu selaku pemerhati pendidikan dan juga dari kalangan akademisi, bagaimana memandang deep learning dan juga pembiasaan unggul ini apabila diimplementasikan di satuan pendidikan, baik itu satuan pendidikan dasar maupun menengah, yang disinyalir bisa meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia? Baik, terima kasih Teh Astri. Alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk hadir secara live di TVRI Jawa Barat. Baik, saya memandang bahwa pendekatan deep learning merupakan bentuk konkret dari semangat belajar sepanjang hayat. Sebuah prinsip yang seharusnya menjadi nafas dalam setiap proses pendidikan. Dengan ketiga prinsip yang ada pada pendekatan deep learning, mulai dari prinsip meaningful learning yang menekankan pada bagaimana siswa dapat memahami serta mengaitkan konsep baru dengan prior knowledge mereka, dengan pengetahuan yang sudah mereka miliki sebelumnya, sampai kemudian mereka mampu menggunakan pengetahuan tersebut dalam berbagai konteks. Entah itu dalam mata pelajaran atau mata kuliah yang lain, maupun dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang ada di sekitar mereka. Kemudian ada prinsip yang berikutnya terkait mindful learning, bagaimana pembelajaran di kelas itu mengajak siswa untuk secara sadar belajar, Siswa sadar bahwa ia sedang tidak belajar sambil lalu, tapi benar-benar hadir pikirannya, hatinya, dan juga memang niat untuk belajar dan mengerti apa yang sedang ia pelajari, untuk apa dia mempelajari itu, dan bagaimana itu terhubung dengan kehidupan. Kemudian prinsip yang ketiga adalah joyful learning, pembelajaran yang menyenangkan. Sederhananya adalah anak-anak dan guru merasa bahagia, bersemangat, dan nyaman saat belajar. Kehadiran guru dirindukan oleh murid dan kebersamaan murid dan guru dirindukan oleh gurunya. Belajar tidak terasa sebagai beban, tapi sebagai pengalaman yang menyenangkan, bermakna, dan ditunggu-tunggu. Nah, ketika belajar menjadi menyenangkan, sadar, dan bermakna, maka tumbuhlah pelajar-pelajar yang tidak takut menghadapi perubahan, terbuka pada hal-hal yang baru, open-minded, berpikir kritis, adaptif, dan terus bertumbuh sehingga selalu termotivasi untuk terus belajar bahkan ketika mereka berada di luar sekolah ataupun di luar kampus. Mereka akan merasa terlalu lama liburan di rumah, ingin segera belajar di sekolah itu dimulai, ingin segera belajar di kampus itu dimulai. Deep learning menuntun kita pada makna belajar sepanjang hayat sesungguhnya. Bahwa belajar itu bukan kegiatan yang selesai di bangku sekolah atau kampus, tetapi belajar itu dilakukan sebagai proses seumur hidup yang terus menumbuhkan manusia untuk menjadi lebih bijak, lebih adaptif, lebih manusiawi. Karena pada hakikatnya pendidikan itu adalah bagaimana memanusiakan manusia. Menurut saya inilah profil pembelajar yang kita harapkan di masa depan, karena sejatinya anak-anak kita lah yang menjadi pemilik masa depan bangsa ini.
Begitu Teh Astri. Iya, baik. Bu Cita, jika memang bahwa deep learning ini bisa meningkatkan kualitas pendidikan karena tadi pembelajaran kian bermakna, kian menyenangkan sehingga suasana pembelajaran lebih fun seperti itu, sehingga pembelajaran lebih bermakna. Namun bagaimana kaitan deep learning implementasinya jika dikaitkan dengan pembiasaan unggul? Ya, baik. Teh Astri, saya memandang bahwa kebijakan-kebijakan pendidikan yang digagas oleh Pak Gubernur kita, Kang Deddy Mulyadi, meskipun di awalnya menuai banyak perdebatan, sejatinya memang itu berangkat menurut saya dari kegelisahan yang sangat relevan, bahwa anak-anak hari ini sedang tumbuh di era yang serba instan, serba mudah, namun sekaligus rentan kehilangan daya tahan. Kita mengenalnya dengan generasi stroberi ya Teh Astri ya. Maka ketika beliau mendorong pembiasaan masuk sekolah lebih dini, kemudian lebih awal, lebih pagi, kemudian berjalan kaki ke sekolah, bahkan satu kelas hingga 50 siswa, sebetulnya ini bukan semata soal waktu, soal jarak, ataupun soal jumlah. Itu adalah isyarat kuat bahwa pendidikan harus kembali membentuk ketangguhan, bukan sekadar kenyamanan, membentuk karakter, bukan hanya kecerdasan. Deep learning akan membawa siswa-siswa kita tidak hanya sebagai lulusan, tapi juga sebagai pembelajaran. Dan pembiasaan unggul akan membawa siswa kita, membawa anak-anak kita untuk tangguh menghadapi tantangan zaman, adaptif, bertanggung jawab. Mungkin begitu Teh Astri. Iya, nanti nah ini membahas terkait kebijakan Gubernur Jawa Barat yang membuka begitu ya kelas ke ruang-ruang kelas dan khususnya di tingkat sekolah menengah atas membuka kelas 1 kelas 50 siswa. Ini bagaimana jika dilihat dari sudut pandang praktisi pendidikan, dari sudut pandang guru, bagaimana seharusnya guru menyikapi kebijakan tersebut? Baik, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ini bukan sekadar tentang jumlah, ya, tetapi filosofi dari bagaimana kemudian satu kelas itu ada 50 siswa, ini memberikan pembelajaran tidak hanya kepada siswa tapi juga kepada guru, di mana siswa belajar untuk saling berbagi ruang, belajar untuk saling berbagi pendapat, belajar untuk saling menghargai, begitu juga guru. Di sini guru diasah dan ditantang ya. Ini sebuah challenge bagi guru, bagi sekolah, di mana bagaimana dia harus memanage sebuah kelas dengan jumlah yang besar. Di sini tentunya peran dari berbagai sektor ya, entah itu di pendidikan menengah sendiri ataupun di pendidikan tinggi, ini akan sangat membantu bagaimana kebijakan ini dapat terimplementasi dengan baik di sekolah. Begitu Teh Astri. Iya, nah kemudian Bu Cita, apa saja sih nilai-nilai pembiasaan unggul yang seharusnya diterapkan di satuan pendidikan? Kalau memang kebijakan dari Gubernur Jawa Barat kan mungkin memulai pelajaran lebih pagi lagi jadi jam 6:30. Namun nilai-nilai yang disisipkan dari pembiasaan unggul ini seharusnya apa yang termuat di dalam pembiasaan unggul? Iya. Nilai-nilai yang terkandung dalam pembiasaan unggul ini adalah bagaimana siswa kemudian berlatih untuk bertanggung jawab, untuk memanage waktu, bagaimana dia harus belajar bangun lebih awal, kemudian mempersiapkan semuanya, kemandirian, begitu. Itu hal-hal yang begitu soft skill itu yang memang diperlukan oleh anak nanti ketika sudah anak-anak beranjak dewasa, kemudian menghadapi tantangan-tantangan sendiri, sudah tidak ada orang tua di sampingnya dan mereka dituntut untuk adaptif dan juga memiliki ketahanan yang tinggi untuk tetap eksis di tengah-tengah masyarakat. Begitu Teh Astri. Iya, Bu Cita maksud kami. Bu Cita, nih apabila kebijakan dari pemerintah terkait pembiasaan, kebijakan yang kemudian berbeda lagi. Sebagai suatu lembaga institusi yang menyelenggarakan pendidikan profesi guru, apa sih yang seharusnya dipersiapkan untuk mencetak guru-guru yang akan mengajar di masa depan dengan tantangan pendidikan yang mungkin berbeda? Baik,
Saya percaya bahwa kebijakan pendidikan yang telah digagas oleh Pak Gubernur itu bukan sekadar kebijakan teknis. Di dalamnya ada semangat yang jauh lebih dalam, ingin membentuk manusia Indonesia yang tangguh, disiplin, mandiri, dan punya daya juang. Namun juga kita harus jujur bahwa implementasi di lapangan menuntut kesiapan ekosistem, daya dukung yang kuat, serta keterlibatan semua unsur masyarakat. Dan disinilah pentingnya pendekatan pentahelik. Kebijakan pendidikan yang menyentuh aspek kehidupan sehari-hari seperti ini harus dibaca sebagai kerja kolektif, Teh Astri, bukan kerja sektoral. Pemerintah tidak bisa sendiri, sekolah juga tidak bisa sendiri, orang tua pun tidak bisa sendiri. Maka di sini 5 unsur, ya, akademisi, pemerintah, dunia usaha, masyarakat, dan media harus duduk bersama merancang strategi yang tidak hanya profesional dalam pelaksanaannya, tapi juga proporsional dalam melihat kondisi dan kebutuhan lokal. Misalnya, jika anak-anak diminta, mungkin ini juga sudah disampaikan ya, saya hanya ingin menegaskan ulang, jika anak-anak diminta jalan kaki ke sekolah sebagai bagian dari pembiasaan unggul, maka pemerintah wajib memastikan akses dan keamanan rute perjalanan siswa. Dunia usaha bisa masuk dalam bentuk kemitraan untuk penyediaan shelter misalnya, atau penyeberangan, atau kampanye keselamatan. Kemudian masyarakat juga perlu dibangun budaya pedulinya dan ikut mengawasi anak-anak di jalan. Perlu memberikan ketenangan kepada anak-anak, bagaimana komunitas di masyarakat itu memberikan akses atau memberikan pelayanan kepada anak-anak untuk tetap aman berjalan ke sekolah. Kemudian di sini peran media pun sangat penting. Bagaimana mengedukasi publik agar tidak menyederhanakan atau menyudutkan kebijakan tanpa melihat konteks filosofis dan tujuannya. Dan tentu di sini akademisi, saya selaku akademisi, kami yang ada di perguruan tinggi memiliki posisi strategis, terutama perguruan tinggi yang menyelenggarakan fakultas pendidikan dan pendidikan profesi guru. Disinilah tempat penyiapan guru masa depan ya, Teh Astri, yang tidak hanya mampu mengajar, tapi juga mendidik dan mampu membaca zaman. Nah, maka langkah konkret yang bisa kami lakukan di lembaga pendidikan tinggi yang melaksanakan yang menyelenggarakan fakultas keguruan atau fakultas pendidikan, di sini bagaimana kita mengintegrasikan pembiasaan unggul itu ke dalam kurikulum calon guru, agar mereka itu tak hanya paham metode, tapi juga punya jiwa transformasional, ya, transformasional. Kemudian melakukan kajian-kajian. Ini kan kebijakan ini akan diimplementasikan. Kemudian kita juga di sini perlu mengkaji, perlu melakukan riset. Bagaimana dampak kebijakan pendidikan yang berbasis budaya dan konteks lokal ini sehingga tidak menjadi kebijakan yang bersifat top down, tapi melainkan terverifikasi secara akademik maupun sosial. Terus kemudian kita juga bisa melakukan pendampingan atau melakukan pengabdian kepada masyarakat, mendampingi implementasi kebijakan ini secara kolaboratif. Misalnya melalui KKN tematik pendidikan, bagaimana kita secara bersama-sama berkolaborasi mendampingi implementasi kebijakan pembiasaan unggul ini, atau menjembatani antara niat baik tadi yang ada dalam kebijakan, ruhnya kebijakan ini mengapa muncul dengan realitas yang ada di masyarakat. Dan tentu sebagai lembaga pendidikan tinggi juga perlu menciptakan ruang diskusi, ruang refleksi antara guru, dosen, dan pembuat kebijakan agar praktik pendidikan ini tidak kehilangan ruhnya, yaitu membangun manusia, memanusiakan manusia. Karena sejatinya pendidikan itu bukan soal menyamakan langkah ya, Sri ya, tapi menyatukan arah. Dan arah itu adalah peradaban bangun dari manusia yang berpikir mendalam. Kita menghendaki anak-anak untuk melakukan pembiasaan unggul dan deep learning. Maka mari kita dari hulu ke hilir harus menjadi pembelajar juga yang tak pernah berhenti. Perancang yang tidak hanya cerdas tapi juga bijak dan kolaboratif.
Seperti itu Teh Astri. Iya, baik. Kerjasama pentahelix dari seluruh stakeholder dan juga menyiapkan pendidik-pendidik yang unggul memiliki kompetensi dasar seorang pendidik itu dipersiapkan untuk menyambut generasi masa depan. Nah, namun dari segala hal tersebut, Bu Chita, apakah seberapa pengaruh kebijakan yang saat ini terhadap optimisme kita, cita-cita bangsa Indonesia menjadikan Indonesia emas di tahun 2045 mendatang? Iya. Baik, saya sebagai akademisi harus optimis, Teh Astri. Saya percaya bahwa deep learning dan kebiasaan unggul ini bukan sekadar tidak hanya sekadar wacana atau kebijakan, tetapi kita yakini bahwa ini akan mampu menyiapkan generasi yang tidak hanya cerdas secara kognitif, tetapi juga utuh secara karakter. Tadi saya sudah menyinggung bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam deep learning, bagaimana nilai-nilai dalam kebiasaan unggul, karena memang itulah yang dibutuhkan oleh anak-anak kita ke depan. Anak-anak kita adalah pemilik masa depan bangsa kita. Maka anak-anak kita yang memang harus menjadi muara dari setiap tujuan atau dari setiap kebijakan yang dilontarkan baik oleh pemerintah maupun pemangku kepentingan. Generasi yang mampu berpikir kritis, menggali makna, merefleksi, dan terus bertumbuh bahkan ketika sekolah ataupun kuliah telah usai. Saya juga melihat bahwa kebijakan-kebijakan yang digagas oleh Pak KDM ini, Kang Deddy Mulyadi ini, seperti pembiasaan unggul lewat disiplin waktu, berjalan kaki ke sekolah, hingga misalkan hidup sederhana adalah bagian dari ikhtiar besar untuk membentuk karakter. Dan meski tidak mudah, maka arah kebijakan ini patut kita dukung, kita kritik dengan cinta, dan kita bantu wujudkan dengan kolaborasi. Kemudian saya juga sebagai seorang ibu, Teh Astri, saya juga tentu merasakan kekhawatiran yang sama dengan banyak orang tua. Apakah anak saya itu terlalu lelah? Apakah ini terlalu berat? Tapi saya juga tahu bahwa masa depan itu tidak akan lunak terhadap generasi yang lembek. Maka disinilah menurut saya tujuan dari kebijakan-kebijakan yang yang digagas oleh Kang Deddy Mulyadi. Seperti itu Teh Astri. Iya, baik. Deep learning dan juga pembiasaan unggul kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi semoga saja bisa menyongsong generasi Indonesia emas di tahun 2045 nanti ya. Ibu Chita Dwi Rosita, terima kasih selaku pemerhati pendidikan. Selamat melanjutkan aktivitas kembali sampai jumpa. Terima kasih Teh Astri, dengan senang hati. Selamat petang.